Baik, perkenalkan nama saya Teresia Novejirolo. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Untuk materi yang pertama, pemodelan fungsi manajemen sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan. Dalam setiap organisasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan berhasil bila organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Manajemen ini merupakan inti dari administrasi yang ditunjukkan bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan sebelumnya. Di sini juga, rekrutmen merupakan proses menciptakan, mencari, menetapkan beberapa orang serta mengajak baik dari luar maupun dari dalam industri selaku calon tenaga kerja dengan ciri tertentu. Rekrutmen melingkupi kegiatan dalam mencari beberapa calon pegawai yang telah ditentukan standar kualifikasi yang harus dicapai oleh calon tenaga kerja agar mereka yang membuka lowongan industri bisa memilih orang-orang yang cocok untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Metode pada rekrutmen. Di sini ada 2. Yang pertama ada metode tertutup, yang dimana merupakan proses penyebaran lowongan pekerja hanya kepada karyawan atau orang-orang tertentu, sehingga banyaknya lamaran yang masuk sangat sedikit dan cukup sulit untuk menghasilkan karyawan yang baik. Yang kedua, metode terbuka, merupakan proses penyebaran yang dilakukan secara luas dengan mempublikasikan ke media sosial, website atau internet, media cetak, dan lain-lain, sehingga banyaknya lamaran yang masuk sangat menguntungkan dan dapat menghasilkan kualitas pelamar yang baik dan sesuai yang diinginkan. Di sini ada beberapa jenis-jenis kegiatan peningkatan kompetensi, diantaranya yang pertama, seminar atau konferensi atau sarahesan atau simposium. Yang kedua, sosialisasi. Ketiga, workshop atau lokal karya. Yang keempat, queshing. Yang kelima, monitoring. Dan yang terakhir, magang. Di sini juga ada pemetaan kebutuhan SDM di unit kerja rekam medis atau RNIK, yang dimana melalui perencanaan SDM, organisasi dapat meramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, termasuk pertumbuhan organisasi, pergantian karyawan, dan faktor eksternal lainnya. Perencanaan ini juga mencakup identifikasi sumber daya manusia yang cocok untuk mengisi posisi yang diperlukan melalui pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan sasaran kinerja yang jelas dan objektif. Evaluasi rutin dilakukan untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik melalui struktur pengajian yang adil dan kompetitif, serta program penghargaan yang dapat memotivasi karyawan. Di sini juga ada analisis kebutuhan SDM, yang menyatakan bahwa ada 2 metode yang dapat digunakan dalam penentuan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, ada analisis beban kerja, merupakan suatu proses penentuan jumlah jam kerja orang yang digunakan untuk keperluan dan penyelesaian suatu beban kerja tertentu dalam waktu tertentu juga. Jumlah jam kerja setiap karyawan akan menunjukkan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, analisis tenaga kerja, yang merupakan suatu proses penentuan kebutuhan tenaga kerja yang dipergunakan untuk dapat mempertahankan kontinuitas jalannya perusahaan secara normal. Analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Beban kerja juga sebagai kegiatan yang diberikan kepada pegawai dalam suatu organisasi, dalam suatu institusi, mempunyai peran yang penting untuk menetapkan kebutuhan akan pegawai yang diperlukan dalam kelancaran suatu penyelesaian pekerjaan, di mana perhitungan beban
kerja tersebut memerlukan suatu metode atau teknik tertentu agar sesuai dengan keinginan dari institusi. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi manajemen diantaranya ada faktor pendukung yang meliputi komunikasi, informasi, peran dokter, sumber daya manusia, motivasi pasien, dan kepatuhan pasien. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu komunikasi, fasilitas pengaduan, dan fasilitas tenaga kesehatan kedokteran. Dalam perhitungan beban kerja ada 3 cara yang dapat digunakan. Yang pertama, work sampling digunakan untuk mengukur aktivitas pegawai dengan menghitung waktu yang digunakan untuk bekerja dalam waktu yang tidak digunakan untuk bekerja dalam jangka kerja mereka. Kemudian disajikan dalam bentuk presentasi. Yang kedua, time and motion study. Penelitian dengan menggunakan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi singkat kualitas suatu pendidikan atau pelatihan bersertifikasi keahlian. Dan yang ketiga, daily log merupakan bentuk sederhana dari work sampling di mana orang yang diteliti menuliskan sendiri kegiatan dan waktu yang digunakan untuk penelitian tersebut. Penggunaan teknik ini sangat bergantung terhadap kerjasama dan kejujuran dari personel yang sedang diteliti. Dalam materi yang pertama ini juga ada 2 kasus. Yang pertama ada kasusnya yaitu klinik sehat sedang membutuhkan 1 orang tenaga staf administrasi baru. Ibu Lani selaku kepala klinik mengetahui ada seorang kenalan yang memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi. Ia juga memasang pengumuman lowongan kerja di papan pengumuman klinik dan media sosial. Dari kedua cara ini terkumpul 15 lamaran. Setelah menyeleksi semua lamaran dan melakukan wawancara, Ibu Lani akhirnya memilih Andi sebagai karyawan baru. Andi adalah salah satu pelamar yang melamar melalui media sosial. Tindakan Ibu Lani yang termasuk dalam proses rekrutmen ini adalah opsi bagian A, menyeleksi 15 lamaran yang masuk, B, menghubungi kenalan yang mempunyai pengalaman kerja, C, memasang pengumuman dan di media sosial, D, menghubungi kenalan dan memasang pengumuman, E, memilih Andi sebagai karyawan baru. Untuk jawaban yang benar pada kasus yang pertama itu D, menghubungi kenalan dan memasang pengumuman. Karena pada rekrutmen adalah proses awal dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencari dan menarik calon tenaga kerja yang berkualitas agar mau melamar pekerjaan. Dalam kasus ini, Ibu Lani menggunakan 2 metode rekrutmen, yaitu rekrutmen internal menghubungi kenalan dan yang kedua rekrutmen eksternal memasang pengumuman di papan klinik dan di media sosial. Kedua tindakan ini merupakan upaya untuk memperluas jangkauan pencarian dan mengumpulkan sebanyak mungkin calon pelamar. Baik, untuk kasus yang kedua yaitu Rumah Sakit Medika berencana membuka departemen baru khusus untuk pelayanan telemedis. Manajemen sumber daya manusia, Ibu Rina mulai memikirkan kebutuhan karyawan untuk departemen tersebut. Ia memperkirakan bahwa dalam 6 bulan ke depan, departemen ini akan membutuhkan 3 orang staf baru, termasuk seorang manajer dan 2 staf IT. Selain itu, Ibu Rina juga menyusun rencana pelatihan untuk staf lama agar mereka bisa membantu mengoperasikan sistem telemedis yang baru. Berdasarkan dalam kasus di atas, kegiatan Ibu Rani yang paling mencerminkan perencanaan sumber manusia adalah A. Merekrutmen 2 staf IT, B. Membuka departemen layanan telemedis, C. Memperkirakan kebutuhan staf dan pelaksanaan pelatihan, D. Menyiapkan sistem telemedis yang baru, E. Menilai kinerja staf lama. Untuk jawaban yang betul yaitu C. Memperkirakan kebutuhan staf dan perencanaan pelatihan, karena perencanaan SDM adalah proses strategis yang berfokus pada peramalan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang dan penyimpanan sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam kasus ini, tindakan Ibu Rina yang mencerminkan perencanaan sumber daya manusia ialah saat dia memperkirakan bahwa departemen baru membutuhkan 3 orang staf dan merencanakan pelatihan untuk staf lama. Baik, sekian dari penjelasan materi yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk materi penjelasan kedua yang berjudul menganalisis regulasi dan kode etik yang relevan dengan pengelolaan tenaga kesehatan.
yang dimana apa itu regulasi dan etika profesi. Berkembangnya hukum kesehatan juga sering dengan bertumbuhnya etika profesi dan aspek-aspek hukum di bidang kedokteran dan kesehatan. Etika profesi kedokteran berlandaskan pada dalil dan sumpah Hippocrates yang dikembangkan dalam Sumpah Dokter. Kode etik ini juga menetapkan norma-norma untuk menghindari konflik kepentingan dan mempromosikan kolaborasi dengan sesama tenaga kesehatan. Kode etik tenaga kesehatan tidak hanya melindungi kepentingan pasien, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan sosial yang lebih luas. Pelanggaran HAM dalam kode etik tenaga kesehatan dapat meliputi berbagai tindakan yang merugikan pasien atau melanggar prinsip-prinsip etis yang seharusnya dijunjung tinggi. Aspek etik merupakan salah satu pondasi yang sangat penting bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan pelayanan. Hubungan baik dengan semua pihak yang berperan dalam pelayanan kesehatan dapat mempermudah dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesembuhan dan kepuasan pasien. Dalam dokumen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, pada pasal 46 perizinan. Yang pertama, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Yang kedua, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIP. Yang ketiga, SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Yang keempat, untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, tenaga kesehatan harus memiliki yang pertama STR, kedua rekomendasi dari organisasi profesi, dan yang ketiga tempat praktik. Baik, yang kelima, SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing berlaku hanya untuk satu tempat. Yang keenam, SIP masih berlaku sepanjang yang pertama, STR masih berlaku, yang kedua, tempat praktik sesuai dengan yang tercantum, yang ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pada pasal 60 penyelenggaraan keprofesian, seperti dalam bab 10 pasal 60 dikatakan bahwa tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk yang pertama mengabdikan diri sesuai dengan kebidanan keilmuan yang dimiliki, yang kedua meningkatkan kompetensi, yang ketiga bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi, yang keempat mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok, dan yang terakhir melakukan kendali mutu, pelayanan, kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Baik, pada pasal 70 dalam rekam medis dikatakan bahwa rekam medis itu yang pertama, setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis menerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, rekam medis menerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada pasal 1 harus segera dilengkapi setelah menerima pelayanan kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan. Yang ketiga, setiap rekam medis menerima pelayanan kesehatan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan. Yang keempat, rekam medis menerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Kode etik profesi, yang dimana seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku moral dan profesional para praktisi kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memberikan pelayanan berkualitas, aman, dan beretika kepada pasien dan masyarakat secara keseluruhan. Kode etik rekam medis ialah pedoman tata tertib dan perilaku profesi dalam melaksanakan tugasnya dan dapat bertanggung jawab atas segala tindakan baik kepada profesi, pasien, dan juga masyarakat. Di sini juga ada aspek kode etik tenaga kesehatan.
yaitu yang pertama, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien, kedua, menghormati otonomi pasien dan pengambilan keputusan, yang ketiga, memastikan keadilan dan pemberian pelayanan kesehatan, dan yang terakhir, menjaga integritas dan kejujuran dalam praktik medis. Keterkaitan regulasi dalam praktik manajemen sumber daya di unit kerja RMIK, yaitu mengelola sumber daya di unit rekam medis informasi yang merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Beberapa referensi mengatakan bahwa SDM yang paling rumit ialah mengelola sumber daya manusia karena mempunyai perasaan harga diri, ingin dihormati, ingin diakui, dan ingin diperhatikan, dan lain-lain. Di sini juga ada telaah kode etik profesi PMIK dan menghubungkannya dengan dilema etika dalam pelayanan informasi kesehatan, di mana pedoman sikap dan perilaku perekam medis dan informasi kesehatan dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya baik kepada profesi maupun kepada masyarakat. Kode etik ini prinsipnya moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik ini juga pedoman dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas. Terus di sini juga ada 2 kasus pada materi ini. Yang pertama, seorang petugas rekam medis di rumah sakit menemukan bahwa rekam medis pasien telah diubah tanpa izin dari dokter yang bertanggung jawab. Petugas tersebut tidak tahu siapa yang melakukan perubahan tersebut, apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas rekam medis pada kasus ini. Untuk opsi yang pertama, mengabaikan perubahan tersebut dan tidak melakukan apa-apa. B. Melaporkan perubahan tersebut kepada manajemen rumah sakit. C. Mengembalikan rekam medis ke versi sebelumnya. D. Mencari tahu siapa yang melakukan perubahan tersebut. E. Mengubah rekam medis kembali tanpa izin dokter. Baik, untuk jawaban yang benar pada kasus yang pertama ialah melaporkan perubahan tersebut kepada manajemen rumah sakit, karena petugas rekam medis harus melaporkan perubahan tersebut kepada manajemen rumah sakit untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini juga untuk memastikan bahwa integritas rekam medis masih tetap terjaga. Untuk kasus kedua, seorang dokter rumah sakit ingin menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri dan praktik medisnya. Namun, dokter tersebut tidak yakin tentang etika penggunaan media sosial dan profesi kedokteran apa yang seharusnya dilakukan oleh dokter, baik dalam kasus ini. Opsi yang pertama yaitu menggunakan media sosial tanpa batasan. B. Mengikuti pedoman etika penggunaan media sosial yang ditetapkan oleh organisasi profesi. C. Tidak menggunakan media sosial sama sekali. D. Menggunakan media sosial hanya untuk keperluan pribadi. E. Membuat kebijakan sendiri tentang penggunaan media sosial. Baik, untuk jawaban yang benar pada kasus kedua ialah B. Mengikuti pedoman etika penggunaan media sosial yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Karena dokter harus mengikuti pedoman etika pada penggunaan media sosial yang diterapkan oleh organisasi profesi untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial dilakukan dengan etis dan profesional. Ini untuk menjaga reputasi profesi dokter dan melindungi pasien. Baik, sekian dari penjelasan materi kedua saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai masalah sumber daya manusia kesehatan, analisis kasus distribusi tenaga kesehatan tidak merata. Faktor penyebab ketimbangan distribusi sumber daya manusia kesehatan, di mana yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem kesehatan, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar sistem kesehatan. Dampak ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan terhadap pelayanan rekam medis, di mana juga berdampak pada pelayanan rekam medis, di mana kurangnya tenaga kesehatan dan rekam medis dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan data pasien, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan risiko kesehatan medis. Penelitian
terdahulu oleh Mei tahun 2020 mengungkapkan bahwa kekurangan tenaga rekam medis berdampak pada keterlambatan pengelolaan data dan menurunnya mutu informasi pelayanan. Dan menurut Fitri dan Hidayati 2021 juga menunjukkan bahwa beban kerja yang tidak seimbang menyebabkan kelebihan petugas serta menghambat proses pelayanan administrasi. Dampak kekurangan SDMK kesehatan terhadap pelayanan rekam medis, di mana yang pertama ada dalam dampak jangka pendek dan yang kedua dampak jangka panjang. Yang dimana pada dampak jangka pendek ini ada yang pertama keterlambatan pengelolaan rekam medis, contohnya waktu tunggu pasien yang lama untuk mendapatkan rekam medis yang sudah lengkap. Yang kedua, adanya kesalahan pengkodean dan penginputan data, contohnya kesalahan pengkodean diagnosis yang menyebabkan kesalahan pengobatan dan kesalahan penginputan data rekam medis yang menyebabkan kehilangan data penting. Yang ketiga, peningkatan beban kerja tenaga rekam medis, contohnya kekurangan sumber daya manusia kesehatan dapat menyebabkan peningkatan beban kerja tenaga rekam medis sehingga dapat menyebabkan kelelahan dan stres. Yang kedua, dampak jangka panjang. Yang pertama itu ada penurunan kualitas data rekam medis, contohnya data rekam medis yang tidak akurat atau tidak lengkap. Kedua, peningkatan risiko kesalahan medis, contohnya kesalahan diagnosa yang disebabkan oleh data rekam medis yang tidak akurat. Dan yang terakhir, ada peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Di sini ada strategi penyelesaian masalah distribusi tenaga kerja di unit RNIK, yang dimana merupakan upaya untuk memastikan bahwa SDM kesehatan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan pelayanan kesehatan. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah, kualitas, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Di sini juga ada strategi penyelesaian masalah distribusi tenaga kerja di unit RMIK. Yang pertama, ada perencanaan karir dan pengembangan profesional. Contohnya, mengadakan konsultasi karir untuk membantu tenaga rekam medis memahami tujuan dari karirnya dan mengembangkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, manajemen kinerja dan motivasi tenaga rekam medis, yang dimana manajemen kinerja adalah upaya untuk menilai dan mengembangkan kinerja tenaga rekam medis. Contohnya, mengadakan konsultasi karir untuk membantu tenaga rekam medis yang bertujuan untuk mengembangkan langkah-langkah dan tujuannya. Yang kedua, ada motivasi, di mana merupakan untuk meningkatkan motivasi pada rekam medis, contohnya menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung untuk meningkatkan motivasi dari tenaga rekam medis. Yang ketiga, menciptakan kondisi kerja yang mendukung di unit rekam medis, contohnya menyediakan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan. Yang keempat, adanya upaya retensi tenaga rekam medis, contohnya meninjau dan menyesuaikan tingkat kompensasi tenaga rekam medis untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Baik, di sini pada materi ini ada dua contoh kasus. Yang pertama, kasusnya di sebuah puskesmas daerah terpencil hanya ada satu petugas rekam medis yang harus menangani seluruh proses administrasi, termasuk entry data rekam medis elektronik atau RME. Karena beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu, sering terjadi keterlambatan dalam penginputan data pasien ke sistem RME. Akibatnya, dokter tidak mendapatkan informasi riwayat medis pada pasien secara tepat waktu, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan medis. Apa dampak utama dari keterlambatan input data dalam sistem RME pada kasus di atas ini? Opsi bagian A, meningkatkan efisiensi layanan karena data bisa dimasukkan kapan saja. Bagian B, tidak berdampak apa-apa selama data tetap tersedia. C. Menurunkan kualitas pelayanan dan meningkatkan risiko kesalahan medis. D. Menambah biaya operasional rumah sakit secara signifikan. E. Mempercepat proses pengambilan keputusan oleh dokter.
Baik, untuk jawaban yang benar pada kasus pertama yaitu C, menurunkan kualitas pelayanan dan meningkatkan risiko kesehatan dalam kesalahan medis, yang dimana dengan kekurangan tenaga rekam medis dapat menyebabkan keterlambatan pengelolaan data. Dalam kasus ini juga, keterlambatan input data RME menyebabkan informasi pasien tidak tersedia secara real-time, sehingga menghambat proses diagnosa dan terapi yang cepat dan tepat. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan berpotensi meningkatkan risiko kesalahan medis. Baik, untuk kasus yang kedua, di sebuah rumah sakit tipe C terdapat ketimbangan distribusi tenaga rekam medis antara instalasi rawat jalan dan rawat inap. Di instalasi rawat jalan, petugas harus menangani lebih dari 150 pasien per hari, termasuk input data RME dan koordinasi dengan tenaga medis. Akibatnya, beberapa data pasien tertukar karena kelelahan dan tekanan kerja yang tinggi. Apa risiko yang paling mungkin terjadi akibat beban kerja tinggi pada petugas rekam medis seperti dalam kasus di atas ini? Baik, untuk opsi bagian A, petugas menjadi lebih terampil karena sering menghadapi banyak kasus. B, data rekam medis menjadi lebih akurat karena cepat diproses. C, terjadi kesalahan data dan terganggunya mutu pelayanan informasi. D, terbentuk sistem kerja shift yang lebih efisien. E, rumah sakit mendapatkan penghargaan atas ketangguhan petugas. Baik, untuk jawaban pada kasus kedua yaitu C, terjadi kesalahan data dan terganggunya mutu pelayanan informasi, yang dimana beban kerja yang tidak seimbang menyebabkan kelelahan pada petugas yang dapat berujung pada menurunnya kualitas pelayanan administratif, termasuk pada pengelolaan RME. Jadi, dalam kasus ini, kelelahan mengakibatkan data pasien tertukar yang menunjukkan adanya gangguan dalam mutu informasi pelayanan kesehatan. Baik, sekian dari penjelasan dari materi ketiga. Saya ucapkan terima kasih.